untuk memperoleh barokah ya, untuk tabarruk. Perilaku santri yang demikian bukanlah perilaku spontan sebagai respon atas rangsangan seperti yang dipegang oleh para penganut behaviorisme, tapi ini berdasarkan kesadaran. Jadi bukan karena sang kiai nyuruh kemudian langsung secara spontan, itu bukan, tapi ini adalah berdasarkan kesadaran sebagaimana yang dikonsepkan oleh penganut interaksionisme simbolik. Dalam teori ini, antara stimulus dan respon terdapat interpretasi atau proses berpikir. Jadi tanggapan yang dilakukan oleh santri secara langsung terhadap perintah kiai bukan sekedar reaksi yang spontan, melainkan atas makna yang diberikan terhadap perintah kiai itu. Jadi itu atas dasar kesadaran. Nah, sejarah mencatat banyak sekali kisah tabarruk ya yang dilakukan oleh para intelektual Muslim Nusantara. Misalnya kisah pengabdian Kiai Hasyim Asy'ari pada gurunya, yaitu Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang dulunya juga ngebule ya mengabdi. Nah, sekarang mengkerucut lagi tradisi tabarruk di pesantren Bangkalan. Dalam kehidupan pesantren yang terletak di wilayah Madura, umum sekali ada istilah ngebule ini, mengabdi, menghamba, atau menjadi pelayan. Dengan pelakunya disebut kebulaan atau khaddam. 4 menit lagi ya. Ya? 4 menit lagi. Ya. Sejauh ini belum ada literatur yang menerangkan sejarah kemunculan ngebula secara spesifik, namun ada berbagai kemungkinan yang menguatkan tradisi ini. Yang pertama adalah meneruskan pola hidup di zaman Nabi Muhammad yang juga mempunyai beberapa khatim, ya ada Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh dari pola kehidupan keraton zaman dahulu. Nah, karena di Madura dulu kan berbentuk kerajaan. Jadi dengan pudarnya pesona para raja itu, maka masyarakat yang pada dasarnya ingin mengabdi, maka pengabdian itu kemudian dialihkan kepada kiai. Demikian teorinya di Arifin Mansur Nur. Kemudian ada juga yang kemungkinan ini adalah pengaruh sohbah dalam tradisi sufi, itu kemungkinan ketiga. Kemudian ada yang keempat adalah implementasi dari kitab-kitab turas yang memuat etika. Dan ini adalah kemungkinan terdekat karena mengabdi itu dalam kitab-kitab turas seperti Ta'limul Muta'alim dan lain sebagainya itu ada seperti itu. Nah, ini hasil penelitian saya, ini pecahan dari disertasi saya ya. Saya tidak semua, karena kalau semuanya ada, saya 40 subjek penelitian. Ini sedikit saja. Di antaranya adalah Haja Samuti, ya, lama ngebula 30 tahun lebih. Macam barokah yang diterima oleh beliau bisa haji, kemudian bisa membangun rumah, walaupun secara dohir tidak menerima gaji ya dalam ketika ngebula pada Nyai Mutmainah. Kemudian ini ada Mahraji, 7 tahun lebih lama ngebula. Barokah yang dia terima, bisa melanjutkan studi, sekarang sudah lulus kuliah ya S1. Kemudian orang tuanya diumrohkan oleh kiai. Kemudian ada Hosairi, lama ngebula 38 tahun, ya, macam barokah yang sudah diterimanya, sudah haji, anak-anaknya kuliah tinggi, bahkan di luar negeri, ada yang di Yaman. Kemudian ada Fitriyah, lama ngebula 3 bulan, macam barokah ketenangan hati. Ada Saiful Anwar 3 tahun, macam barokah ketenangan hati, kemudahan belajar. Dan ada Saiful Arisandi dari Ponpes Ibnu Khalil, lama ngebula 19 tahun, dari masih kecil, dari umur 10 tahun ngebula. Macam barokah yang diterimanya, orang tuanya mampu membangun rumah, beli motor, dan lain sebagainya. Nah, ini maknanya adalah ketika mereka diwawancarai, ya ini antara lain sumber kebahagiaan, ketenangan, dan keajaiban di luar akal. Saya langsung simpulan. Barokah, simpulannya adalah barokah bagi kebule yang sudah mengabdi lama, lebih dari 5 tahun ya, berwujud pada benda-benda yang nampak zahir, visible blessings, sudah nampak. Sementara barokah bagi kebule yang baru atau belum lama mengabdi, kurang dari 5 tahun, masih berupa barokah yang tidak nampak, berupa ketenangan batin, kemudahan dalam belajar, dan hal yang tidak nampak lainnya. Dan pemaknaannya bagi mereka, barokah merupakan sumber bahagia, sumber kebahagiaan, ketenangan, dan keajaiban di luar akal manusia biasa. Nah, rekomendasi buat peneliti setelah saya, kelemahan studi ini kurang jelasnya, kelemahannya adalah kurang ada batasan yang jelas antara kebula baru dan lama, ini kelemahan saya. Barangkali kalau peneliti selanjutnya membuat periodisasi yang jelas mengenai masa pengabdian para kebula, ini akan lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih. Kesimpulan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Vera, menarik sekali. Ada masih banyak sebetulnya istilah-istilah di Madura atau di tempat lain. Ada tengka, ada macam-macam lah. Itu perlu digali, dihubungkan dengan tradisi keislaman. Itu menarik sekali. Perlu dibuat penelitian lebih lanjut. Baik, selanjutnya apakah Ibu Zaharat siap untuk present sekarang? Karena tadi minta di rolling. Kalau tidak siap, Iya, siap Pak. Baik. Siap Pak, siap. Silahkan. Siap. Ibu Zaharat Nabila Ahmad dari Di kamar ya. Di Lombok Timur. Di kamar deh. Dengan paper descriptive study and implementation of curriculum 13 at SMP Lab Hamzah Wadi Pancor Lombok Timur. Mohon perkenalkan diri singkat dan silakan topiknya. Fadholi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaharat Nabila Mas dari Institut Atari Lombok Timur. Ya, permakluman. Jadi, kali ini saya mau menggunakan bahasa Indonesia karena mungkin sebagian besar kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Siap. Bisa tolong ditampilkan nggak bisa upload sendiri. Oh, sebentar. Lebih baik upload sendiri karena bisa ngontrol sendiri. Ada share screen di bawah itu biasanya warna hijau. Oke. Coba dulu. Menit. Iya. Baik. Oke, sudah? Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mau langsung saja. Jadi, judul penelitian saya dalam bahasa Indonesia adalah penelitian deskriptif mengenai persepsi guru bahasa Inggris implementasi kurikulum 2013 di SMP Wadi Pancor. Oke, saya akan langsung masuk ke pendahuluan. Jadi, pendidikan di Indonesia itu bisa terlepas dari berbagai macam masalah. Ya, salah satu masalahnya adalah adanya kurikulum yang silih dan tanpa ada arah pengembangan yang benar-benar diimplementasikan dengan perubahan yang diinginkan pada kurikulum tersebut. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Ya. Nah, jadi perubahan kurikulum itu selalu mengarah pada perubahan sistem, dan perubahan tersebut dilakukan dan dasari pada permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang. Nah, jadi saya mau langsung masuk ke rurusan masalah. Ya, jadi di sini saya ada dua masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana si guru bahasa Inggris tentang kurikulum 2012 itu sendiri, dan kemudian bagaimana guru tersebut menerapkannya di dalam saat mengajar. Ya, jadi penelitian saya ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana guru bahasa Inggris menerapkan kurikulum tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bagaimana mereka mengimplementasikannya di kelas siswa. Ya, jadi kurikulum 2013 itu sendiri merupakan perangkat pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberi oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Nah, titik beratnya, kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, benar, dan pastikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran tersebut.
Ya, jadi dalam kurikulum ini ada strategi pengembangan pendidikan. Salah satu ada penambahan jam pelajaran. Jadi rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa proses pembelajaran dan proses penilaian memerlukan tambahan jam dengan alokasi waktu per jamnya untuk SD menjadi 35 menit, SMP 40 menit, dan SMA 45 menit. Nah, jadi kemudian proses pelajarannya itu ada dua. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Jadi pelajaran kurikuler ini didasarkan pada prinsip-prinsip proses pelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam kurikulum dan dilakukan di kelas, di sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai keluar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin minggu. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan wajib adalah yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, saya mau langsung masuk ke metode pembelajaran kurikulum 2013. Ya. Ada beberapa metode ya kurikulum 2013 ini. Yang pertama adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah cara penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal. Kemudian yang kedua ada metode latihan. Jadi penyampaian materi itu melalui upaya kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dan materi secara optimal, atau bisa dikatakan juga siswa diberikan latihan-latihan soal. Yang ketiga, metode tanya jawab. Nah, kajian materi metode ini melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Tujuannya adalah untuk memotivasi anak selama proses pembelajaran dan guru mengajukan pertanyaan dan kemudian anak tersebut menjawab pertanyaannya. Nah, yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi ini ada metode pembelajaran kepada siswa melalui pemberian masalah kepada siswa, dan siswa diminta untuk memecahkan masalah berkelompok atau berdiskusi. Kemudian metode pemberian tugas, yaitu kan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Bisa disingkat, Bu? Kemudian, saya akan singkat. Kemudian saya langsung masuk aja ke metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik datanya saya lakukan dengan cara memeriksa dokumen mengajar buku seperti RPP, silabus, dan lain-lain, dan observasi di kelas selama mereka mengajar. Kemudian masuk ke hasil persepsi guru tentang 2013. Menurut Perlu Bahasa Inggris di SMP Laboratorium Hamzan Wadi, tentang kurikulum ini memang cukup berat dalam hal jam pelajaran, dan jam pelajaran yang lebih padat dari kurikulumnya. Kemudian, namun juga kurikulum ini mengasihkan karena pembelajaran selalu berkelompok sehingga siswa tidak merasa terbebani. Penilaian diperoleh dari semua aspek, ada pengembangan karakter dan pendidikan karakter. Nah, kemudian implementasinya itu guru merancang yang efektif dan bermakna, seperti guru silabus dan RPP, kemudian guru memilih pendekatan ajaran, entah itu menggunakan metode diskusi atau tanya atau yang lainnya seperti yang telah saya sebutkan di atas. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran pembentukan karakter. Nah, saya mau masuk ke sana. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum itu merupakan
bagian penting dari pendidikan, di mana kualitas suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam ini, pendidik merupakan media penting untuk menata dan mengembangkan potensi peserta didik di sekolah agar lebih aktif dan reaktif dalam mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam pengembangan kurikulum. Implementasinya adalah suatu proses penerapan konsep, gagasan, program dan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau yang baru sehingga terjadi perubahan kelompok masyarakat yang diharapkan dapat berubah. Penerapannya juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dari pembelajaran. Oke, mungkin sekian dari saya. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Zaharat Nabila Mas dari Institut El-Qatari, Lombok Timur. Baik, saya mengingatkan kepada seluruh peserta, kalau ada pertanyaan silahkan mulai dicatat dari sekarang, kepada siapa dan pertanyaannya apa. Nanti di akhir kita akan buka sesi pertanyaan dan langsung dijawab bagi yang berkaitan. Kita lanjut kepada presenter berikutnya, yaitu Ibu Anissa Nur Aini dari Institut El-Qatari, juga El-Qatari Lombok Timur, dengan tema, dengan judul The Descriptive Study, The Analysis of Character Education Values in Islamic Literature for Teaching Language. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan, mohon perkenalkan diri sebelumnya. Silakan. Oke, suaranya sudah jelas? Ya, jelas. Oh ya. Itu alhamdulillah itu dari siapa itu? WhatsApp-nya Oh, itu screen yang sebelumnya sepertinya belum berhenti. Kalau share apa-apa. Dipilih ininya screen yang mau di-share. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Thank you for this opportunity. Thank you for our amazing moderator, Dr. Ahmad Rofihi, for this, this time. I would like to say thank you for our committee of ICS. And then maybe for the first, I'm sorry if there are many noise here because my house is near the main street. Jadi rumah saya dekat sama jalan, jadi mungkin ada suara-suara motor seperti itu. Mohon maaf semuanya. I will use combined language, English and Indonesia, because my major is English. And then, oh ya, belum ini ya. Boleh perkenalkan diri sebentar. Oh ya, my name is Anissa Nur Aini. I come from Institut El-Qatari Lombok Timur. And then, apalagi ya, mungkin perkenalan cukup itu aja. Boleh. Nama dan asal dari mana. Dan, what is it? My theme today, or my topic today, is about a descriptive study, the analysis of character education values in Islamic literature for teaching language. Belum juga. Silakan. Oh, sudah ya? Sudah. Do you want to continue? Yes, misal. No problem. Yep. Wait a minute, please. Sebentar. Okay. Enjoy. Okay, where is it? Okay. Okay. My topic is about the analysis of character education values in Islamic literature for teaching language. It is not just about English language, but other language ya. Nggak cuma tentang bahasa Inggris saja, tapi bisa language yang lain. Introductions. Islamic literature is literature that has developed along with the development of Islam. It is usually based on the Holy Quran and based on the hadith, based on the true story that narrated through the books or verbally. Jadi biasanya term atau istilah Islamic literatur ini dikenal sebagai
sastra yang berdasarkan pada cerita-cerita yang ada di Al-Quran, cerita-cerita yang berdasarkan hadis, dan cerita-cerita yang benar-benar terjadi dari tokoh-tokoh Islam. In the example is like the stories of prophets, the adventure of Islamic leader, and the story related to the Islamic faith and preaching. Jadi contohnya seperti story tentang nabi-nabi, kemudian tentang misal pemimpin-pemimpin Islam yang berjaya seperti itu. Kemudian in the part of Indonesian society, Islamic literature tidak bisa dipisahkan dari perkembangan di culture Islamic Indonesian society sendiri ya. Seperti kita tahu banyak sekali bentuk tapi ini in the form of oral language, memang biasanya lebih banyak dalam bentuk sastra lisan, sastra Islam lisan, seperti contohnya dalam tarian Saman itu kan ada nyanyian atau mungkin syairnya, nah itu bisa dikategorikan sebagai Islamic literature. And then as we know that like Dr. Ahmad Rafi'i said, like ilmu di Islam itu berkembang bersama peradaban Islam. It's the same with the sastra. Sastra berkembang dengan perkembangan Islam sendiri. And then what is it? One of the experts say that literature, Islamic literature is used as a tool for spreading the religious doctrine and teaching. Jadi sejak zaman dahulu sastra ini sudah digunakan untuk menyebarkan religious doctrine dan teaching itu sendiri. Karena memang itu sudah untuk menyebarkan religious doctrine and teaching, otomatis di sini ada values atau nilai-nilai dalam sastra itu sendiri. Terkait dengan karakter education value sendiri, seperti kita tahu bahwa as we know that in kurikulum 2013, the main purpose of this curriculum is for build a character of the student itself, right? It is described in the government act on UU nomor 20 tahun 2003, and correlate with Islamic values. I think Islamic values and character education values have a same, not same, but it is a similar. It's about values actually, yeah. And then my main jadi fokusnya di sini tidak hanya fokus lebih dalamnya lagi, kan kalau literatur itu banyak bentuknya, ada prosa, puisi dan lain sebagainya, dan di sini saya hanya fokus kepada Islamic stories. I only focus on Islamic story. Is there and this study will describe about what kind of character values that we found in Islamic stories and how many are they, and what we can do about that character education value. Is there any benefit for us in teaching language or other science, ya. And then the next is about literature review, tentang kajian teori. Di sini saya hanya menyebutkan teori-teori dasarnya saja. Kalau nanti terlalu banyak kan tidak waktunya, ya. 5 menit lagi. Aduh, 5 menit lagi. Berarti saya baca yang dari sini aja. Islamic literature period. Jadi is divide into 5 phase di sini. Itu ada pre-Islamic period, ada early Islamic period, ada Abbasid period, period of decline and renaissance of Arabic literature. Pre-Islamic period ini cover sekitar 150 tahun dan berakhir saat Nabi Muhammad hadir dengan ajarannya seperti itu. Pertama dimulainya seperti itu, dan kemudian yang early Islamic period itu dari zamannya Nabi sampai ke zaman Umayyah, dan kemudian yang Abbasid period itu di Bani Abbasiyah kalau memang tidak salah. Kemudian period of decline ini last until the renaissance of Arabic literature in the middle of the story, and few great writers emerged during the period. And the last is kemunculan kembali dari Arabic literature, ya, di sini. Karena memang biasanya term dari Arabic literature and Islamic literature disamakan seperti itu. Kemudian karakter education values yang dilihat di sini ada 18 karakter. Seperti kita tahu ada religious, honesty, tolerance, hard work, creative,
self-reliance, democratic, curiosity, spirit, nationality, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kemudian this research study is using qualitative research method. The sampling was used purposive random sampling. Kemudian data analisis digunakan konten analisis dan note taking strategi digunakan untuk menghasilkan atau mengumpulkan data. Prosedurnya seperti ini. First, kita membaca semua story-nya itu. Story ini didapat dari berbagai sumber dan memang tidak ada buku yang langsung. Saya mendapatnya dari berbagai website seperti itu. Kemudian yang kedua kita garis bawahin, oh ini kiranya di ungkapan yang ini ada values-nya nih, ada values tentang misal kejujuran seperti itu. Kemudian yang terakhir setelah kita garis bawah dan lain sebagainya, kita tulis dan kita kita total setelah itu ya. Kemudian there are 9 Islamic short stories yang dipakai di sini. Pertama judulnya The Story of Abu Bakar, Utsman bin Affan radhiyallahu anha, and then Prophet Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, kemudian hari rayanya Orphan Eid, Allahu Akbar. And then tentang Nabi Ibrahim, tentang the story of Abu Nawas, kemudian tentang Korun and Musa, and then about the still and about the Caliph Utsman bin Affan and the well. Seperti itu. Kemudian lanjut ke finding and discussions. Bisa disingkat. Oh ya, oke. Langsung aja berarti ya. Iya. Bagian ini aja total yang saya dapatkan dari karakter education values dari 9 stories tadi. Untuk religious itu ada 9 ungkapan ya, 9 utterance gitu. Kemudian honesty, kejujuran ada 6, toleransi ada 1, disiplin ada 1, hard work ada 1, kreatif ada 2, autonomous itu ada 1, demokrasi nggak ada, kita temukan. Kemudian what is it? Curiosity itu ada 10. Di sini tidak jelas anunya, tertutup sama anunya, saya lihat di paper. Kemudian spirit of nationality 1, love of country 2, appreciate achievement 1, friendly atau komunikatif itu 5, peaceful perdamaian ada 3, environmental care and love to read itu nggak ketemu, social care itu ada 6, dan responsibility 1. From the 9 stories, I have 60 total character education values ya. Karena waktunya sudah mepet, akhirnya kita langsung ke discussion-nya aja. This result implied that every single story in Islamic literature in this research have character education values. Means the story can be used in Indonesia's learning program as a supported material or a tool in teaching language or other fields gitu. The other field that is possible to teach is history atau sejarah. Jadi dari hasil ini memang didapatkan karakter values di situ. Jadi kalau kita pakai stories ini tadi, kita tidak perlu kita memikirkan saya harus mengajarkan ini di kelas. Jadi kita cukup memberikan stories ini, kita ajarkan misal dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris kita ajarkan story ini, di situ mereka sudah mempelajari karakter values itu sendiri dan juga mempelajari history atau sejarah dari ajaran-ajaran Islam dan sejarah dari peradaban Islam itu sendiri. Jadi kan banyak contohnya cerita-cerita yang seperti itu ya. Oke, the last is about conclusions. Langsung aja di sini 15 karakter education of 18 are found. Jadi dari 18 karakter edukasi yang ada di K13 itu hanya ditemukan 15 karakter, tapi menurut saya itu sudah sangat cukup sekali, sangat melebihi ekspektasi saya seperti itu. Kemudian Islamic story also provide learner of knowledge of language. Jadi kan karena di bahasa atau di story itu kan ada structure of a language. Jadi kita memberikan karakter education values, juga kita memberikan dari struktur language itu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita berikan melalui story ini. Seperti itu. Ternyata cukup sekian dari saya. Thank you. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Ibu Zaharat Nabil Mas ya.
literature is interesting to discuss, and as I know, literature is everything written. It's called literature, like philosophy, because it is written, also literature. Iya, benar. Kita lanjutkan, biar waktunya hemat. Kita lanjutkan ke itu tadi Ibu Anissa ya. Baik. Kita lanjutkan ke Ibu Devi Dahlian Nurdiana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawian dengan judul Peran Nyai. Ini Jawa ya, atau di Madura juga Nyai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di PP Nurut Taqwa Sangkapura Bawian Gresik. Mohon memperkenalkan diri lalu presentasikan makalahnya. Silakan. Tafadholi. Ibu Devi. Ibu Devi ini yang mana ya? Atau nggak masuk sini? Kayaknya nggak ada. Nggak masuk ruangan kali ya? Kalau di daftar ini nggak ada. Baik, saya lanjutkan dulu ke presenter berikutnya sambil saya konfirmasi ke grup satunya, takut masuk ruang lain. Silahkan kepada Mas Samsul AR dari Stibah Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan dengan judul Inovasi Pembelajaran Pesantren di Era Digital. Kepada Mas Samsul, bersama kita kah? Mas Samsul? Mas Samsul lagi nggak ada di ini nih. Nggak ada, cuma backgroundnya aja yang ada. Mas Samsul? Mas Samsul? Mas Samsul silakan. Mas Samsul AR. Mas Samsul bisa mendengar saya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, karena ada satu peserta, presenter, sepertinya belum masuk ruang, jadi saya minta Bapak Samsul ya, kalau ya Samsul AR untuk presentasi lebih awal. Beliau dari Stibah Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, judul papernya Inovasi Pembelajaran Pesantren di Era Digital. Silakan 10 menit, perkenalkan singkat dan presentasi paper. Silakan. Suaranya jangan di-mute ini, apa namanya? Jangan di-mute, dihidupin mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, perkenalkan nama saya Samsul AR dari Sekolah Tinggi Bahasa Arab Banyuanyar. Paper yang akan kami presentasikan pada siang ini yaitu tentang inovasi pembelajaran pesantren di era digital. Kita tahu bahwa penelitian ini dilatar belakangi kegelisahan akademik saya terkait dengan pembelajaran pesantren di era digital, ketepatan di mana di tahun 2020 ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID yang juga belum usai, sehingga pesantren-pesantren itu perlu adanya inovasi pembelajaran
agar santri yang ada di luar, lebih khusus di luar daerah yang tidak bisa kembali ke pondok pesantren, dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana juga di pesantren diadakan. Itu kegelisahan akademik pertama. Yang kedua, ternyata sekarang ini sudah lagi booming yang namanya ngaji online dan Zoom dan Google Meet dan lain sebagainya, atau live streaming via Facebook atau YouTube. Maka hal ini menarik untuk dikaji, menarik untuk diteliti, yang kemudian dapat menambah khazanah keilmuan di pembelajaran di pesantren. Di mana di pesantren itu kita kenal dengan sistem pembelajaran tradisional, yaitu pembelajaran bendongan, wetonan dan bendongan, wetonan dan sorogan. Kita lanjut ke slide yang nomor 2 karena kita dibatasi oleh waktu. Baik. Pesantren, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa pesantren menurut Prof. Jones, sebagaimana dikutip oleh Semaksari Dokter, berasal dari kata santri, awalan pen dan akhiran an, atau pesantren berasal dari, atau santri itu sendiri berasal dari bahasa Tamil, yaitu guru ngaji ya. Kemudian santri itu sendiri juga bisa berasal dari bahasa India yang bermakna sastri, yang berasal dari kata sastri, yang bermakna orang yang tahu buku-buku agama Hindu atau agama suci, buku-buku suci agama Hindu. Secara khusus, secara umum, pesantren yaitu lembaga pendidikan keagamaan khas Indonesia. Di jejak digital atau penelitian yang dilakukan oleh Howard Huddersfield, pesantren pendidikan keagamaan itu sendiri dimulai sejak tahun 1596 dan bahkan menjelang abad 12 lembaga pendidikan keislaman ini sudah ada di Aceh bernama Dayak atau Rengkang atau Minahasa, sedangkan di Minangkabau Sumatera yaitu Surau. Dan pesantren kalau di Madura bermakna di pondok atau di Jawa yaitu pondok atau pondok. Bagaimana elemen-elemen pesantren? Elemen pesantren yang pertama yaitu ada pondok pesantren, ada pondoknya, kemudian ada kiai atau pengajaran kitab kuning, ada pengajaran kitab kuning, ada santri, dan ada masjid atau musola as a central of learning, pusat pembelajaran, di mana masjid itu menjadi tempat untuk proses belajar mengajar di pesantren. Ada sebagian pondok pesantren yang tidak ada masjidnya, tetapi ada musola. Misal di pondok pesantren Bata-Bata yaitu ada tidak ada masjid tapi ada musola yang menjadi central of learning, ya, pusat pembelajaran yang ada di pesantren. Oke, kita masuk kepada macam-macam pesantren. Ada pesantren salaf, ada pesantren kholaf, dan perpaduan antara pesantren salaf dan kholaf. Oke, baik. Bagaimana sistem pembelajaran di pesantren? Sistem pembelajaran di pesantren dari dulu sampai sekarang masih mempertahankan sistem sorogan. Ada sistem bendongan atau wetonan, atau ada halakoh. Bagaimana sorogan itu? Sistem sorogan itu adalah sistem pembelajaran individu di mana seorang santri berhadapan langsung dengan gurunya face to face. Kemudian guru itu mengoreksi cara bacaan dan makna yang terkandung dalam kitab yang dipelajari. Itu sistem bendongan yang sampai hari ini masih tetap berlangsung dan masih tetap digunakan. Kemudian sistem bendongan atau wetonan, di mana sistem pembelajaran ini yaitu belajar secara kelompok yang diikuti oleh seluruh santri, kiai, atau santri dan kiai atau ustadz menjadi sentral dalam pembelajaran itu sendiri, menjadi pusat perhatian dari santri. Jadi kiai menerjemahkan kitab-kitab itu, kemudian santri mendengarkan sambil mencatat
apa yang telah dijelaskan oleh dia itu sendiri. Kemudian ada halaqah. Halaqah ini adalah kegiatan berdiskusi untuk memahami isi kitab. Bukan untuk mencari kebenaran atau kesalahan kitab. Artinya sistem halaqah ini, apa yang telah dipelajari di bendungan itu juga bisa dipelajari, didiskusikan dalam bentuk halaqah-halaqah untuk memperdalam, mempertajam pemahaman yang telah dipelajari di bendungan atau di Sorogan itu sendiri. Itu sistem pembelajaran di pesantren yang terjadi sekarang. Oke, baik. Bagaimana sistem pembelajaran, inovasi pembelajaran di pesantren itu sendiri? Tentunya dengan adanya teknologi yang berkembang pesat, maka inovasi pembelajaran di pesantren itu berkembang sangat pesat. Artinya pesantren itu tetap mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan keadaan di saat pandemi, di mana kita itu dituntut untuk membatasi perkumpulan, jaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya. Ya. Baik. Bagaimana tentang teknologi di Indonesia sendiri? Lebih dari 50% penggunaan teknologi. Makanya inovasi pembelajaran di pesantren ini harus digalakkan, ya. Walaupun sekarang itu ada, tetapi tidak begitu masif pembelajarannya. Baik, inovasi pembelajaran pesantren. Bagaimana inovasi pembelajaran pesantren? Saya skip saja. Ada di Undang-Undang Nomor Pengertian Inovasi Pembelajaran itu. Pengertian inovasi itu ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Bagaimana inovasinya? Kita lihat. Pertama, pesantren sekarang itu dalam memberikan pembelajaran, yaitu ada pesantren virtual atau pesantren digital. Kemudian dari ngaji bentuk sorogan atau bendongan berubah menjadi ngaji online yang sekarang lagi tren. Ini bagian dari inovasi pembelajaran di pesantren. Kemudian menggunakan media Macet, Pak Samsul. Ada suaranya. Samsul apa mati? Samsul. Ntar saya telepon dulu ya. Oh, baik. Kayaknya Pak Samsul internetnya mati ya? Masih di kampus? Samsul AR kayaknya mati internetnya. Mati, jadi keluar dari ini, dari Zoom keluar kayaknya. Segera masuk, selesai. Kesimpulan langsung kesimpulan. Sambil nunggu, jadi teman-teman sekalian, nanti kita usahakan seluruh paper yang sudah masuk, insya Allah kita publish dalam bentuk proceeding dan kita daftarkan ISBN biar secara syarat publikasi terpenuhi dan bisa digunakan untuk persyaratan baik kepangkatan dan lain sebagainya untuk jenjang karir. Sambil nunggu ini Samsul AR masuk kembali.
Mana ini belum masuk? Kalau ada pertanyaan sambil dicatat ya. Baik, kayaknya lama ini. Kita lanjutkan saja, biar tidak buang-buang waktu. Presenter berikutnya adalah, ini dokter ini, Dr. Izzatur Rusuli, YIN Takengon, dengan judul Self-Esteem Antara Islam dan Barat, perbandingan antara Fathiyakan dan Cooper Smith. Silakan 10 menit perkenalkan diri dan presentasi. Fadholi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon maaf ini di sini lagi hujan deras. Oh iya, nggak apa-apa. Kira-kira suaranya beradu, nggak apa-apa ya? Jelas. Saya juga mohon maaf kadang sinyalnya kurang bagus, jadi sesekali mati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatur Rusuli. Saya tinggal di Takengon, mengajar di YIN ya. YIN Takengon di Aceh. Mungkin itu saja untuk perkenalan. Baik, silakan. Oke, langsung saja saya mempresentasikan paper saya. Terima kasih kepada Pak Dr. Dimyati atas waktunya. Baik, di sini saya menulis tentang self-esteem Arab dan Islam, perbandingan antara Cooper Smith dan Fathiyakan. Jadi self-esteem kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah harga diri ya. Kalau di sini tokoh yang paling pertama kali memberikan mencetuskan tentang self esteem itu adalah Rosenberg. Dia mengatakan self esteem itu adalah sikap individu terhadap dirinya sendiri secara keseluruhan, secara positif maupun negatif. Artinya bagaimana individu itu menilai dirinya sendiri ya, apakah menilai secara positif ataukah menilainya secara negatif. Disusul oleh tokoh lain ada Cooper Smith. Dia mengatakan self esteem adalah evaluasi individu untuk dirinya sendiri dengan mengekspresikan setuju atau tidak setuju terhadap penghargaan dirinya. Jadi dia setuju nggak menghargai dirinya sendiri, atau jangan-jangan dia menganggap dirinya rendah, tidak memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, self-esteem juga menunjukkan sikap di mana individu meyakini bahwa dirinya itu penting, mampu, berharga, dan bernilai. Dan sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang membahas tentang self-esteem ya. Oke. Kenapa kita harus meningkatkan self-esteem kita? Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu, ternyata self-esteem yang tinggi itu berpengaruh positif terhadap aspek kehidupan manusia, seperti penentu kesejahteraan psikologis. Ketika dia merasa harga dirinya tinggi, dia akan pede sehingga dia akan bahagia gitu ya, nggak merasa sedih dan sebagainya. Kemudian berhubungan dengan self-efikasi akademik, kemudian membangun sikap optimis, menjadikan individu mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab, mampu bertahan terhadap tekanan, baik itu tekanan kawan ataupun atasan, kemudian mampu menghadapi tantangan baru, mampu mengendalikan emosi yang negatif, dan mau memberikan bantuan kepada orang lain. Ini hasil dari penelitian Abdul Khalik ya. Bagaimana dengan self-esteem perspektif Islam? Di sini memang penelitian self-esteem dalam Islam ini masih sangat terbatas. Ya. Ada seperti Saudari Mamluah, beliau
meneliti tentang konsep diri yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 139 ya, yang bunyinya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Dalam penulisan ini saya mengambil pemikiran Fathiyah ya, karena nanti itu yang akan saya jadikan sebagai aspek-aspek dalam self esteem ya. Oke. Tentang mukmin sejati yang digunakan dalam penelitian karena dalam buku Fathiyah ini mampu menggambarkan karakteristik mukmin sejati secara komprehensif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep self-esteem menurut Cooper-Smith, kemudian bagaimana landasan self-esteem dalam Islam, bagaimana konsep self-esteem menurut Fathiyah, dan bagaimana perbandingan kedua konsep tersebut antara Barat dengan Islam. Oke, ini penelitiannya merupakan library research, kemudian sumber data primernya dari bukunya Cooper-Smith, The Antecedent of Self-Esteem, dan buku Fathiyah apa bentuk komitmen saya kepada Islam. Teknik analisis datanya, konten analisis. Maka hasil penelitian yang pertama, konsep self-esteem menurut Cooper-Smith tadi sudah saya sebutkan bagaimana penilaian seseorang terhadap penghargaan terhadap dirinya sendiri ya, dan itu meliputi beberapa aspek ini. Jadi menurut Cooper-Smith itu ada 4 aspek yang dapat meningkatkan esteem individu. Aspek yang pertama yaitu virtu. Ini kalau kita artikan kebajikan ya. Artinya di sini apabila individu itu melakukan suatu perbuatan sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Wah, ini mati ini ya. Izzatur Rusuli, Dr. Izzatur Rusuli terputus. Bentar, saya coba hubungi. Oke, saya lanjutkan ya. Oh, baik. Silakan. Tadi sempat mati ya? Iya, sebentar. Oke. Bisa di-share kembali. Bisa dilanjut? Lanjut. Sudah screen-nya udah nampak? Belum keluar screen-nya. Nggak apa-apa sambil dilanjut. Belum keluar. Belum. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi aspek dalam self-esteem menurut Cooper-Smith tadi ada virtu, kemudian ada competence, kemudian ada power. Power ini kekuasaan ya ataupun kekuatan. Jadi seseorang ketika dia mempunyai kekuatan baik itu dalam segi finansial ataupun dari segi kedudukan, dari segi keturunan, pokoknya dia mempunyai power di situ, maka secara tidak langsung terkadang orang akan memberikan pengakuan terhadap dirinya ya, sehingga dia akan diakui dan diterima oleh orang lain. Sementara signifikan ini keberartian, artinya individu tersebut itu memang keberadaannya itu dibutuhkan oleh orang lain, sehingga orang lain akan memberikan perhatian, akan respect terhadap dia, sehingga dia merasa berarti. Itu beberapa aspek menurut Cooper-Smith ya, aspek dari self-esteem menurut Cooper-Smith. Selanjutnya, ini 4 menit lagi boleh di. Ya. Oke. Landasan self-esteem dalam Islam seperti yang tadi saya sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 139, yang di sini artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya dari ayat ini tersirat bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang tinggi, orang yang unggul, tinggi derajatnya, maka harus betul-betul menjadi mukmin sejati. Selanjutnya self-esteem menurut Fathiyah di sini menurut saya dari bukunya, aspek self-esteem mukmin sejati ini ada 6 ya. Akidah shahihah,
dia harus mempunyai keyakinan yang benar kepada Tuhannya, kepada Allah, kemudian ibadah shahihah, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian akhlakul karimah, dia mempunyai akhlak yang mulia, kemudian al-usra al-islami, dia mampu membentuk keluarga yang islami, kemudian mujahadatun nafs, dia mampu melawan hawa nafsu, ya, hawa nafsunya mampu dia kontrol, dan yang terakhir yakin esok milik Islam. Nah, di sini perbandingan antara kedua self esteem tadi, antara Kupersmith dan Fathiakan. Kalau dari segi definisi, kalau Kupersmith tadi kan mengatakan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri ya, baik secara positif maupun negatif. Sementara Fathiakan self esteem dimaknakan keunggulan dan ketinggian yang dimiliki oleh individu Muslim. Kemudian kalau dalam Kupersmith, self-esteem tinggi itu disandarkan kepada pengakuan individu lain. Artinya dia mempunyai self-esteem tinggi apabila diakui oleh orang lain bahwa dia itu hebat, dia itu berarti, dia itu punya kekuasaan dan sebagainya. Sementara kalau dalam perspektif Islam tadi, self-esteem tinggi disandarkan kepada pengakuan Tuhannya. Artinya ketika dia betul-betul menjadi mukmin sejati, maka dia mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Tuhannya dan secara otomatis nanti dia juga akan dicintai oleh manusia. Kemudian perbandingan yang terakhir terdapat dark side ataupun sisi gelap dari self-esteem tinggi ya. Jadi menurut Abdul Khalik juga, jika seseorang terlalu tinggi self-esteem-nya, maka membuat dia menjadi sombong, angkuh, atau bahkan menjadi narsis. Ya. Sementara kalau dalam Islam, menurut saya ini tidak ada dark side jika self-esteem-nya tinggi, karena kita dibentengi oleh akhlak yang mulia tadi. Itu saja. Ya, mungkin ini masih terlalu dangkal pemikirannya, tentunya mohon masukan dan saran dari audiens semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Izzatur Rusuli yang telah mempresentasikan tentang self-esteem ya. Tadi saya dengar ada virtue di situ. Bahasa Arabnya adalah fadilah. Studi filsafat juga biasa dibahas. Baik, selanjutnya adalah Bapak Muwafiqus Sabri dari STAI Hasan Jufri Bawian Gresik dengan judul Strategi Marketing Kreatif Perguruan Tinggi dalam Menarik Minat Mahasiswa Baru. Silakan perkenalkan diri dulu dan presentasi. 10 menit dari sekarang. Bapak Muwafiq ada nggak di sini? Sepertinya nggak ada ya. Seperti tidak masuk ruangan. Bapak Muwafiq, kita lompat dulu. Bapak Ansaruddin, ada nggak? Ini juga tidak ada. Bapak Hijrah, apakah ada? Ada. Ada. Baik. Cuma belum bisa ini ya, belum bisa share, belum bisa share-nya. Baik, saya jadikan co-host dulu. Mana nih? Dan Bapak Hijrah sebagai panelis dulu. Baru kemudian saya buat co-host. Baik, sekarang sudah bisa menjadi co-host. Silakan perkenalkan diri dan presentasi, materinya di-share dan videonya bisa dihidupkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum jami'an bi tahiyyatil Islam. Tahiyyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Thank you very much for
this opportunity. This is first time I become presenter in IQIS. And my title today is Civilization in Islamic Law Perspective. So because my paper's in English, so I will present it in English. And I will not translate to Indonesian because of the time, limit of time. Thank you very much. My name is Hijrah. I'm from Dompu, and I stay in Mataram City, Lombok. And I'm a lecturer in STIS Darul Falah Pagutan Mataram, and I was graduate from State Islamic University of Mataram. Okay, to save my time, my title is Civilization Islamic Law Perspective. Introduction. Islam is a religion of law, main source from Al-Quran and Hadith. And civilization is the level of progress of a culture and of society which influenced by science, education, or religions. Islam is a religion of civilization. Islam has developed the civilization in many sides of human life, such as culture, education, social, politics, law, and the others. Islam had changed the civilization of ignorance or jahiliyah in Arabic language, people by using Islamic rules or Islamic laws when the period of Mecca and Medina. The change of civilization of laws in Mecca and Medina, one, for example, from worshipping many gods to one God or Tawhid in Arabic language. Second, the master and slave became no slave, no master, except taqwa. Kama qala fil Quran, ya ayyuhan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya in Islam only taqwa, no slave, no master. But in Arabic jahiliyah, there were master and slave. Three, gambling and Homer. This is the culture of the jahiliyah or ignorance people. And four, interest or riba in Arabic, and polygamy. Many people, when jahiliyah people, more than four, and Islam came to Arabic people or ignorant people, just maximum for wife, and adultery, and killing daughter action. And then in Medina, we know about the Medina chapter, Piagam Madinah. And then the change of civilization of law in the period of Rashidin Caliphate. For example, the direction to pay zakat. Many people after Prophet Muhammad died, many people in Arab reject to pay zakat. And then to the fake prophet Musaylama al-Kazab, maybe you know that about this name. Number three, the concept of caliphs elections from Abu Bakr discussion, and then Umar bin Khattab nominated by Abu Bakr, and formator team when Utsman bin Affan, and direct bay'at, chosen by a Muslim there when they choose Ali bin Abi Talib. And then ijtihad of Umar bin Khattab when he collected Al-Quran and then praying Tarawih together. And then talak tree in the period of Prophet Muhammad and Abu Bakr can be said directly in one sentence, one time. But in Umar period, talak must be by one by one. It cannot say in one time. But Umar bin Khattab
must be one by one. And Al-Quran decide people who can receive zakat, including mu'alaf, but in Umar period, Umar bin Khattab, zakat was stopped for mu'alaf. And then Al-Quran, Al-Maidah, verses 38, and Sunnah said that the thief must be cut his hand if they steal something, but Umar didn't do it. And then Umar forbade Muslims to marry with the girls from Ahlul Kitab, from Nasrani or Yahud or Jews, whereas Al-Quran, Al-Ma'idah, verses 5, permits to marry with Ahlul Kitab. And then the period of Uthman bin Affan, Uthman ever changed the law about the losing camel. Prophet said that if there is a person who meet the losing camel, he cannot catch it. But Uthman bin Affan said, if there is a person who meet the losing camel, he must catch the camel and bring it to Khalid, or bring to Uthman bin Affan. In the period of Uthman also, there was the second azan of praying Jumat. But before that, from Prophet Muhammad and then Umar bin Khattab bin Abu Bakar, no second azan when praying Jumat. In the period of Ali bin Abi Thalib, there was some happen, such as the Siffin War and Jamal War. There were the biggest problem in the period of Ali because of different thought in law. There was also the Khawarij group who thought that Ali and Muawiyah became kafir or went out from Islam or non-Muslim because of the promise of peace when Siffin War. The standard period of civilization in Islam is period of Prophet Muhammad and Rasulullah Karim. So, how development of civilization in Islam law perspective. And then everything in this world always measure the success in implementation of their theories in the real life, especially in Indonesia. Really like the Indonesian people really like the symbolization, not the implementation. For example, in Indonesia, we have many law institution that spread all of the country of Indonesia. And we have many Islamic law products, such as the law of number one about marriage, Islamic law compilation or KHI, kompilasi hukum Islam. But those are not the proofs that the civilization Islamic law is good, because 2 menit lagi ya, 2 minutes. There are only simulation and existence of institution, and those laws only that new problem in Islamic law. Dan kemudian kita discussion-nya ya. Sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu kita percepat, jadi di discussion-nya, pembahasannya kita akan bahas the implementation of Islamic law in Mecca and Medina, Umayyah Empire period, Abbasiyah Empire period, Ottoman period, and Indonesia. And then number 2 is different thought in Islamic law, and different thoughts in the period of Prophet and among his friends, and then difference in the Tabi'in and Tabi'in period. And number 3, differences of human culture around the world. The conclusion is, jadi kita nggak sampai bahas detail, jadi kita masuk ke kesimpulannya adalah the decadence of civilization in Islamic law perspective is caused by 3 things. First, because of the bad application of Islamic law. And then second, because of many different thoughts in Islamic law. Third, because of different culture and human around the world. 2, we know that Islam had developed and had been progress, but in Islamic law, it didn't give a good progress in civilization. And it is
compared with the civilization nowadays in many countries. One of them is the Indonesia as an example, because Islamic law only can be felt by the rich people. Thank you very much for the time, Mr. Dr. Ahmad. This is enough for me. Thank you very much for your listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Thank you very much for your presentation. Ke presenter berikutnya, yaitu Bapak Abdul Azizul Hakim. Bapak Abdul Azizul Hakim dari Institut Lombok dengan judul meningkatkan kecerdasan siswa dan optimalisasi pelaksanaan sholat duha pada guru SMK dan teror. Beliau 10 menit dan memperkenalkan diri secara singkat. Makanya aku tanyakan kata Alina siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang katanya. Iya kali. Ya. Belum saya dengar nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Abdul Azizul Hakim. Kebetulan saya dipercaya di Institut El-Qatari sebagai dosen. Kebetulan saya di sini akan memaparkan setengah dari hasil riset saya, di mana hasil riset saya agak memiliki lelucon sedikit terkait dengan pelaksanaan sholat duha yang ada di SMK Kesehatan Inweteros. Oke, saya pindahkan dulu. Jadi di sini ada beberapa permasalahan yang nggak bisa saya selesaikan secara seutuhnya, dan kemudian permasalahan itu masih menjadi barometer yang berkepanjangan bagi saya, yakni antara penerapan kecerdasan spiritual untuk guru. Yang selama ini kita tekan, yang menyampaikan hal itu tidak pernah memikirkan bagaimana sebenarnya cara menciptakan kecerdasan spiritual itu sendiri. Jadi ada beberapa hal terkait dengan temuan lapangan saya. Di sini ada banyak permasalahan di lapangan. Selama ini kecerdasan spiritual yang ada di pesantren sangat banyak sekali yang kita dengar. Dan bagaimana kalau kecerdasan spiritual itu kita bentuk di kalangan guru SMK yang ada di naungan Diknas. Sedangkan di SMK tempat saya meneliti ini adalah SMK Kesehatan Inweteros ini memiliki ragam atau unsur siswa yang masuk di SMK ini, sehingga banyak dari guru-guru mengeluh bagaimana teknis, bagaimana cara mengakomodir untuk pencapaian jati diri siswanya. Sangat sekali, sangat tidak, istilahnya agak lucu kita dengar daripada guru-guru ini ketika ada guru yang perempuan masuk di kalangan SMK, tiba-tiba ketika menyampaikan kepada siswanya itu dia selalu menangis, istilahnya menangis dengan keadaan siswanya. Beda dengan keadaan yang ada di pesantren. Kalau di pesantren dengan dimotori sama kiai, sama ustadz yang sudah memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa, seperti yang disampaikan sama Bapak Doktor yang jadi keynote speaker tadi, bahwa yang perlu dibenahi adalah bukan siswanya, akan tapi gurunya. Nah, seiring dengan itu semua, ini ada beberapa hal. Materinya nggak diklik. Apanya, Pak? Materinya nggak mau dibuka. Ini belum dibuka nih, Pak ya? Saya ulangi ya. Nggak apa-apa. Jadi diklik biar kebuka ini materinya. Dulu, Pak. Sambil Oke. Jadi ada beberapa ilustrasi di sini
ada beberapa ilustrasi di sini yang sebenarnya saya minta bimbingan juga daripada Bapak Ibu yang sudah luar biasa anunya, luar biasa pengetahuan terkait dengan penelitian ini. Saya sering merasa tidak sukses dalam melakukan penelitian dikarenakan banyak sekali ganjalan-ganjalan yang sering saya sampaikan dan tidak sesuai dengan harapan saya. Seperti saat ini, kok nggak bisa anu ya? Iya, nggak keluar. Nggak apa-apa, Kak. Jangan dipaksakan kalau nggak mau. Iya, Pak. Nah, seperti saat ini, Pak, di SMK Kesehatan Indoteros itu banyak sekali pengertian spiritual itu diartikan menjadi dua. Di mana pengertiannya spiritual lokal saja yang saya temukan, yaitu meminta petunjuk daripada dukun. Nah, yang saya temukan di lapangan. Itu pemahaman dangkal daripada teman-teman saya ini sebetulnya pada saat saya melakukan penelitian. Akan tetapi yang diinginkan sebenarnya dari Bapak Kepala Sekolah pada waktu itu memberikan suatu semacam ilmu pengetahuan yang didasari dengan keagamaan. Dari sebab itu hasil daripada penelitian ini saya nggak perlu terlalu panjang kalam di sini. Hasil sementara ada beberapa pembenahan dari guru. Yang pertama, menata kehidupan sehari-hari melalui sholat duha yang pertama. Itu hipotesis yang saya temukan pada saat ini. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Abdul Azizul Hakim. Ya, jadi memang agak lucu. Jadi ketika kita menyuruh para orang awam lah tentunya untuk meningkatkan spiritual, maka larinya ke dukun spiritual maksudnya. Baik. Iya, Pak. Iya, itu perlu edukasi berarti. Baik, ini ada presenter berikutnya dari Stiba Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, Muhammad Zainal Hamdi dengan judul papernya bahasa Arab Nazariyatul Qira'ah ala Dha'i Ilmi Lughah An-Nafsi. Falyatafaddal antulki al-maqalah bil Arabiyyah atau bil Indonesia. Ala farhatikum. Muhammad Zainal. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Syukran li fadilati Ahmad Dimyati di hadhihi al-fursa thaminah li bahthi an mawdu'i نظرية القراءة على ضوء علم اللغة النفسي. وقبل البحث أريد أن أعرفكم اسمي محمد زين الحمدي. كنت من الجامعة دار العلوم بنيوانير لعلوم اللغة العربية وأدبها. في هذه الفرصة سنبحث عن هذا الموضوع نظريات القراءة على ضوء علم اللغة النفسي. كتابتي هذه تركز في مهارة القراءة. أنا كمدرس اللغة العربية في هذه الجامعة خاصة في تعليم مهارة القراءة أريد أن نبين قليلا باختصار عن هذه Bapak Muhammad Zainal Hamdi, apakah macet?
Ini salah ini. Nanti masih bersama kita? Halo. Betul. Samir. Baik. طيب نستمر. الموضوع يعني نظريات القراءة على أعضاء علوم اللغة، علم اللغة النفسي. نبحث هذا البحث خاصة في إجراء تعليم مهارة القراءة لمعرفة جميع المدرسين عن طريقة تعليم مهارة القراءة في جميع المستويات خاصة في اللغة العربية. الأول نبحث عن طيب القراءة. بسم الله. masuk Pak ya? Lanjut. Ya. طيب. القراءة وعلم اللغة النفسي. القراءة مفهوم القراءة من ناحية علم اللغة النفسي. كيف آراء العلماء اللغويين خاصة في علم اللغة النفسي عن القراءة. القراءة هي عملية اتصالية معقدة يتفاعل بين عنصرين. العنصر الأول يعني عقل القارئ، وثانيا النص. إذن كيف يتفاعل بين الأول عقل القارئ ثم ثانيا النص؟ في النص هناك الخبرة والمعلومات، وكيف ينتقل الخبرة والمعلومات إلى أذهان وإلى عقل القارئ. هذا هو البحث الآن يعني بالقراءة. ذلك هناك النظريات أو النموذج في هذه القراءة، وهذا على ضوء علم اللغة النفسية. الأول مباشرة إلى النظرية الأولى. الأول يعني النظرية القراءة الجزئية، نسميها بالإنجليزية bottom up models. يقول هذه النظرية القراءة تبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من bottom إلى up، أدنى إلى الأعلى. المقصود هو نحن كالقارئ نبدأ عندما نقرأ النص نبدأ حرفا وحرفا، كلمة فكلمة، جزءا فجزءا، ثم بعد ذلك نستمر إلى فهم النص كليا فقرة ففقرة. هذا هو قول هذه النظرية. وهذه النظرية تعتمد على النص اعتمادا هما، لأن القارئ لابد لابد أن يفتح القاموس والمعجم لمعرفة المعاني المفردات والكلمات من النص. إذن هذه النظرية الأولى. ثم نظرية ثانية عكس من النظرية الأولى، يعني النظرية القراءة الكلية. إذن نقرأ القراءة النص بالقراءة إلى الأعلى إلى الأدنى، إلى top إلى top down. إذن القارئ يهتم اهتماما كبيرا في معلومات وخبراتها، ثم نستمر إلى معنى كلية معنى جميع النص. إذن أما الأولى آنفا تهتم في المفردات، ثم يعرف معانيها واحدا فواحدا. أما النظرية الثانية يعني تهتم الأولى من خبرات والمعلومات القارئ،
من تعليمها وتعلمها خاصة في معاني المفردات. Dan يعتمد هذه النظرية على النص المكتوب اعتمادا كليا وإنما ينطلق إلى الذي في ذهنه ليفهم هذا النص. إذن يعتمد القارئ في هذه النظرية إلى معلومات ومعرفتي وكذلك خبرتي القارئ وليست من المعجم وليست من القاموس وما إلى ذلك. ونستطيع أن نستخدم هذين النظريتين الأولى مثلا في مستوى الابتداء في تعليم اللغة العربية. أما النظرية الأولى 3 menit بدأتان نعم وكلمة. وثانيا هذه في مستوى التالية يعني في مستوى المتوسطة. والنظرية الأخيرة يعني نظرية تفاعلية interactive models على أن هذه النظرية المراحل العليا من القراءة التي يمثل المعنى تؤثر على تأثيرا هاما سوى المفردات التي توجد في المعجم والقاموس. Dan هذه هي يمكن نستطيع إلقائها في هذه الفرصة تلك النظرية الثلاثة في عند علم اللغة النفسي. طيب شكرا يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya akhina Muhammad Zainal Hamdi atas presentasinya yang luar biasa, insyaallah bermanfaat kepada kita semua. Saya coba undang yang belum presentasi. Adakah yang belum presentasi? Dari presenter yang ini kayaknya masih ada yang belum presentasi. Kita coba cek lagi. Tadi sebelum Dr. Izza ada Devi Jahlian, ini sedang di jalan tadi. Kemudian Bapak Ansaruddin, adakah di sini? Berarti tidak hadir ya. Saya coba cek lagi. Dr. Vera sudah, Zaharat sudah, Anissa sudah, Ibu Devi belum. Bapak Samsul sudah, Dr. Izza sudah, Bapak Muwafiq sudah ya? Dengan siapa ini? Dengan Ibu Devi? Iya. Sudah siap? Ya. Insyaallah. Baik, sebentar saya jadikan co-host dulu biar bisa nge-share materi dan bisa hidupkan videonya. Baik, Anda bisa buka videonya dan bisa share materinya, dan 10 menit untuk presentasi. Dipersilahkan memperkenalkan singkat diri dan dari mana, kemudian di jurusan apa, kampus apa. Silakan. Tafadhali. Sebentar. Bismillah. Sebentar, Pak. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Devi Nurdiana. Saya perwakilan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Bawean. Mohon maaf sebenarnya sih terlambat masuk karena harus naik kapal ke Jawa ini. Baru sampai dan agak sedikit mabuk ya. Oke, sesuai dengan
PowerPoint yang saya kirim ke panitia. Sebenarnya yang terhormat juga dari panitia dari penyelenggara IAPODIS ya pada hari ini Sabtu 7 November 2020. Paper saya berjudul tentang peran Nyai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Nurut Taqwa, Bawean, Gresik. Enggak ditampilkan ya Pak ya itunya? Tidak apa-apa. Kalau bisa ditampilkan boleh ada share screen di bawah itu. Nah, kebetulan saya menggunakan HP jadi laptopnya tadi nggak loading, nggak masuk ini. Baik, jadi salah satu tantangan penting dalam yang dihadapi sebuah pondok pesantren saat ini adalah bagaimana mengelola sebuah mutu. Jadi mutu merupakan tidak hanya milik daripada sekolah formal, yaitu sekolah yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun pondok pesantren pun juga sesungguhnya punya kualitas mutu tersendiri. Nah, mutu merupakan agenda utama dalam meningkatkan pondok pesantren sendiri, dan itu merupakan tugas paling penting bagi sebuah lembaga pesantren di mana mutu di pesantren itu tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, tidak hanya dengan kurikulum saja, fasilitas, namun juga bagaimana tentang akhlak daripada santri yang mondok di pesantren itu sendiri, khususnya di pesantren Nurut Taqwa Bawean. Bagi sebagian orang mungkin memang peningkatan mutu lembaga pendidikan pesantren memang jarang sekali diperhatikan. Karena selama ini peningkatan mutu pendidikan itu lebih banyak lebih banyak dibahas dalam lembaga pendidikan formal saja. Ya, dengan segala standarisasi yang ditetapkan oleh pusat. Nah, di pesantren itu sendiri selain seorang kiai, ada selain kiai yang menjadi daya tarik para santri, ada sesungguhnya ada sosok perempuan pendamping kiai dalam menjalankan roda pendidikan di pesantren yang juga mempunyai peran yang luar biasa dalam setiap perkembangan di pesantren. Nah, perempuan ini yaitu Nyai. Nyai ini sebuah gelar yang diberikan kepada perempuan yang menjadi istri daripada Kiai. Nyai juga mempunyai sisi spiritualitas yang tinggi seperti Kiai. Bahkan terkadang lebih tinggi Nyai dalam hal spiritualitas. Hanya saja seringkali anggapan masyarakat menilai sosok Nyai ini tidak berperan dalam kepemimpinan pesantren karena jarang terlihat di ranah publik. Namun demikian, Nyai mempunyai perhatian yang tinggi terhadap pendidikan santri di pesantren. Nah, berkaitan dengan hal itu, dalam meningkatkan mutu pesantren, kiranya perlu dideskripsikan sekilas mengenai yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian kita. Jadi penelitian kita itu fokus ada 3, yaitu bagaimana mutu pendidikan yang ada di pondok pesantren, yang kedua bagaimana peran Nyai dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, dan yang ketiga bagaimana tipe kepemimpinan Nyai di pondok pesantren Nurut Taqwa. Memang di pesantren Nurut Taqwa ini Kiai dan Nyai itu mempunyai peran yang sangat sentral dalam proses perkembangan. Kenapa saya mengambil pesantren ini? Karena selama 5 tahun terakhir ini mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa menurut saya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tujuannya untuk mengetahui mutu pendidikan pesantren di pondok pesantren Nurut Taqwa, dan kedua untuk mengetahui peran Nyai dalam meningkatkan mutu pendidikan di pesantren, dan yang ketiga mengetahui tipe kepemimpinan Nyai di pondok pesantren. Banyak sekali kajian-kajian terkait dengan peran kepemimpinan seorang perempuan, khususnya Nyai, yang telah diambil atau diangkat oleh beberapa teman yang terkait dengan temanya ini, namun tidak akan pernah lepas kajian-kajian tentang Nyai ini, sehingga akan terus menarik, menurut kita itu akan terus menarik. Silakan. Putus ya? Enggak.
Ibu Devi. Nah, saya hubungi. Apa putus? Ibu Devi. Mungkin internetnya mati ini. Baik, partisipan, saya cek lagi. Putus kayaknya, jadi keluar sendiri. Saya telepon dulu. Baik, sambil nunggu beliau. Yaitu yang pertama yaitu kategori yang kita temukan. Jadi konteks mutu di pembahasan ini kita yaitu ada mutu kelembagaan dan ada mutu sumber daya santri. Jadi para pengasus itu mengkategorikan dua hal ini. Mutu kelembagaan pesantren itu meliputi melengkapi semua administrasi lembaga, ya termasuk emis, ijob dan lain sebagainya itu. Yang kedua studi banding pesantren yang lebih maju. Ini untuk meningkatkan mutunya, ya. Yang ketiga menyusun kurikulum pesantren sesuai dengan misi di pesantren itu sendiri. Sedangkan yang keempat, itu melengkapi semua fasilitas dan prasarana baik di lingkungan pendidikan maupun di pesantrennya. Lanjut. Mungkin internetnya lambat ya. Yang luas, takzim, tahu sopan santun, seperti itu, disiplin, rajin, dan saling membantu. 2. Mampu tampil di depan umum dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan rasa rendah hati. Artinya mereka dengan ilmunya itu, santri itu, tidak sombong terkait dengan apa yang sudah diperolehnya. Itu merupakan salah satu mutu dari sumber daya manusia santri dalam kategori yang kedua. 3. Dapat menghafal kitab kuning, mengikuti kejuaraan membaca kitab kuning, sholawat, serta tartil, dan yang kelima tentunya mempunyai akhlakul karimah yang baik. Sedangkan peran Nyai sendiri dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusia santri, itu satu, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan selalu menyertakan pendapat khususnya pendapat dari Nyai itu sendiri, ya, pendapat dari Nyai karena diketahui ternyata hampir semua tata tertib dan juga peraturan sanksi itu semuanya yang memberi keputusan adalah Nyai, ya, sehingga atas dari dasar itu dari Kiai pun juga mendukung seperti itu, menentukan santri. Mengelola perekonomian pesantren. Jadi semua kegiatan ekonomi di pesantren itu yang mengelola itu semuanya Nyai. Artinya semua pengembangan perekonomian baik yang melalui koperasi maupun usaha-usaha lainnya itu semua dikelola oleh Nyai. Nah, yang keempat mengontrol santri banat khususnya bagaimana perilaku sopan santunnya, tata kramanya seperti itu. Tidak ada suara. Ibu Devi.
Masih dengan kita atau sudah terputus? Mungkin ada kendala internet ya. Saya telepon dulu. Juga tidak bisa. Baik. Bisa dipersingkat? Suaranya putus-putus ke sini. Jadi beliau tampak dari 7 kegiatan itu, beliau sangat berpengaruh ya, mempunyai peran yang sangat luar biasa dari mulai pengambilan keputusan sampai mengevaluasi manajemen di pesantren. Baik, 2 menit lagi ya, boleh? Ketika kita telisik, ternyata memang tipe Nyai ini termasuk tipe yang orang yang demokratis dan karismatik. Ya, nah, kenapa dikatakan demokratis? Karena dalam setiap pengambilan keputusan, beliau itu tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak, namun beliau selalu mengutamakan musyawarah dan mencari fakta terlebih dahulu. Jadi ada beberapa orang santri yang diminta untuk mencari fakta, biasanya seperti itu, untuk mendengarkan pendapat. Yang kedua yaitu secara karismatik. Ini didapat dari keturunan ayah beliau, dari ayah beliau, yaitu seorang kiai juga, diperoleh dari sikapnya yang berwibawa, perhatian, serta seorang yang penyayang, lembut, humoris, namun sangat tegas sekali dalam memberikan sebuah keputusan maupun sikap. Mungkin itu hasil dari penelitian saya terkait dengan peran dalam meningkatkan mutu pesantren, dengan inti bahwasanya di pondok pesantren ini terdapat 2 kategori mutu pendidikan pesantren itu, mutu secara kelembagaan dan mutu secara sumber daya manusia, santri khususnya, dan peran Nyai itu ternyata di ranah publik memang tidak begitu nampak, namun di dalam pesantren itu sangat luar biasa. Beliau mempunyai pengaruh yang cukup luar biasa. Dan yang ketiga, tipe kepemimpinan Nyai itu menganut tipe demokratis dan karismatik. Mungkin itu dari saya, yang dari Bawean, kurang lebihnya terima kasih dan mohon masukannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Devi Dahlian Nurdiana dari STAI Hasan Jufri Bawean yang telah mempresentasikan papernya yang luar biasa. Dan saya tanya dulu kepada peserta, apakah ada yang belum presentasi? Tadi ada yang tinggal. Kiranya sudah tidak ada lagi yang ingin presentasi, saya tawarkan nih. Sudah, Pak? Ya. Kok nggak ada suaranya ya? Ini sudah boleh. Nggak kedengaran? Suara saya? Dengaran nggak? Bagi yang lain mungkin? Baik. Ini kalau sudah presentasi semua, saya tawarkan sesi pertanyaan ini atau masukan dan sebagainya, kritik dan seterusnya itu saya tawarkan karena kita sudah sesi panel ini hampir 3 jam. Bagaimana kalau diskusinya, pertanyaannya ke siapa dan pertanyaan apa kita kumpulkan dan kita share di grup dan kita jawab bareng-bareng di grup. Itu tawaran saya. Nah, bagus gitu Pak Dokter. Bagus ya? Yap. Ya, jadi nanti catatan-catatan antum semua pertanyaannya ke siapa itu di-share di grup dan kita jawab sesuai dengan tujuan dari itu. Bagaimana? Ya. Setuju. Setuju, Pak. Baik. Setuju. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah forum ilmiah ini
berjalan lancar, walaupun ada kendala dan semacamnya itu normal. Insya Allah kita perbaiki tahun depan. Kalau memungkinkan ya tidak dalam suasana COVID lagi, bisa ketemu diskusi dengan lebih dalam. Sebab kalau di Eropa, ini sekedar share, kalau conference itu memang bisa diskusinya 3 hari dengan anggota ya seperti ini, tidak terlalu banyak. Jadi bisa presentasi itu setengah hari untuk 1 orang. Dan ya diskusi sampai ya, dan hasilnya memang betul-betul menghasilkan sesuatu gitu. Nah, ini kita masih belajar lah insya Allah. Baik, terima kasih kepada all participant, baik yang dari Madura, Jawa, luar Jawa, ada yang dari timur, dari Lombok, ada yang juga dari barat ya. Dari Bawean, Pak. Dari Bawean juga ya. Bawean itu tetangga gitu ya. Kemudian ada yang dari Aceh. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa dilanjutkan. Jadi diterapkan dalam hubungan kita, bisa kerjasama antar lembaga, antar kampus, bisa saling tukar misalkan materi, Anda bisa kita undang, walaupun online juga bisa, atau sebaliknya antar kampus-kampus saling tukar informasi. Insya Allah silaturahmi ini berlanjut dan tidak hanya berlanjut sekarang, insya Allah ke akhirat. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjutkan sesi diskusinya di grup nanti insya Allah. Dari saya sebagai host diskusi grup atau ruang 2 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan mohon dikurangi. Kalau ada yang perlu diambil manfaatnya diambil, dan insya Allah kita jumpa lagi di akhir di kesempatan lain. Dari saya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Keren topinya Pak Abdul Azizul Hakim. Saya akhiri di ruangan ini ya. Nggih Pak Dokter, makasih banyak. Makasih banyak.